selamat pagi. Hari ini kita akan belajar budaya Melayu Riau bersama Miss Agung. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi arti pantun. 2. Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri pantun. 3. Siswa mampu menjelaskan contoh pantun. 4. Siswa mampu membuat pantun sederhana. Materi BMR kali ini adalah pantun. Arti pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris atau lebih serta memiliki sampiran dan isi. Berikut adalah ciri-ciri pantun sebelum kamu mempelajarinya lebih dalam. Yang pertama, satu pantun terdiri dari 2 baris atau lebih. Bisa 2 baris, 4 baris, 6 baris, 8 baris atau bahkan 10 baris. Baris pertama dan baris kedua itu disebut sampiran atau kiasan. Baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Dan biasanya pantun itu berirama AB atau AA. Pantun bagi masyarakat Melayu. Bagi orang Melayu, pantun sudah mendarah daging. Pantun memegang peranan penting dalam menyebarluaskan nilai-nilai asas kemelayuan. Pantun juga dijadikan tunjuk ajar yang diwujudkan ke dalam beragam jenis pantun, yaitu pantun adat, nasihat, kelakar, sindiran, dan berkasih sayang. Dalam kehidupan bermasyarakat, pantun sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan, seperti upacara adat, pernikahan, atau pembicaraan sehari-hari. Orang tua sudah terbiasa menyelangi percakapannya dengan pantun. Peranan pantun dalam kehidupan orang Melayu adalah untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang syarat berisi nilai-nilai luhur agama, budaya, dan norma-norma sosial masyarakatnya. Nah, perhatikan ya contoh video pantun yang diadakan dalam acara nikahan adat Melayu. Hati-hati pipi diinjak, selamat badan sampai ke ujung. Dimanapun bumi Tuhan pijak, setelah langit Tuhan junjung. Tuhan hamba yang kami muliakan. Iya Tuhan. Datuk Penghulu pernah bersabda, kampung kami ini beradat lembaga. Tetamu yang datang wajiblah kami sapa. Sapa gerangan dan dari mana asalnya? Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, batang bukan sembarang batang. Petik-petik si bunga melur. Datang bukan sembarang datang. Kami datang dari Jombang, Jawa Timur. Bunga serasi di tepi hutan, bulan berhulu ke puncak bukit. Iya. Ribuan terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang tidak sedikit. Betul Tuhan. Buah langkung, buah rambutan, jadi sebutan si kota Binjai. Waalaikumsalam kami haturkan rombongan dari Jombang yang baru sampai. Di hari yang cerah beserta indah, Iya. kiranya pertemuan kita mendapat berkah. Iya. Mengatasnamakan ayahanda Haji Sepol Tanjung Esos selaku anggota DPRD Kabupaten Desa Serdang memberi amanah. Iya. Kiranya pertemuan kita mendapat berkah. Betul. Salam dan salam kami sampaikan kepada Muhammad Rasul pilihan. Ikutan kita suri teladan bagi manusia insan yang beriman. Kabar berkabar ke tanah Delhi, Iya. tanah yang sama kita cintai. Adat budaya dijunjung tinggi jadi warisan kena negeri. Hati-hati diinjak, selamat badan sampai ke ujung. Betul. Di mana bumi dipijak, di situ pula langit dijunjung. Betul. Tuhan yang kami muliakan. Iya Tuhan. Tabik datuk, tabik raja. Iya. Tabik tuan pengetua adat. Kami datang tiba di darat. Betul. Membawa pengantin kaum kerabat sampai di sini dengan selamat disambut pula secara adat. Betul. Kami datang penuh janji Tuhan. Belum tahu adat negeri. Tengok yang kanan kayak Adam Jordan. Tengok yang kiri kayak Thomas Jordi. Tapi sayang Tuhan menembus ke kanan dan ke kiri. Apakah maksud hampaman ini? Tolong jelaskan secara rinci kepada kami agar puas rasa dari kami. Sekian bismillah dari kami. Tuhan. Sedangkan video berikut adalah contoh pantun yang berisi pantun teka-teki atau pantun jenaka.
Jalan-jalan bersama kakak. Di tengah jalan, lihat kepompong. Aku tertawa terbahak-bahak. Melihat kucing makan kedondong. Burung terbang memakai topi. Terbang ke awan seperti mimpi. Tertawa hati karena geli. Melihat kuda asik bernyanyi. Buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat. Rupanya kamu yang belum mandi. Baca koran sambil bergolek. Rambut panjang dipotong pendek. Kalau kamu merasa jelek, janganlah suka saling mengejek. Bunga mawar tangkai berduri. Laris manis pedagang cendol. Aku tersenyum malu sekali. Ingat dulu suka mengompol. Nah, video terakhir adalah cara membuat pantun. Perhatikan baik-baik ya penjelasannya. Nah, perhatikan cara pembuatan pantunnya. Yang pertama tadi kita harus tentukan topik, misalnya tentang belajar. Kemudian jenis pantunnya, kita akan berlatih dulu membuat jenis pantun nasihat. Kemudian langkah ketiga adalah tentukan isi dari pantun yang sesuai dengan topik. Dengan cara seperti ini. Tulis dulu 2 baris kosong sebagai sampiran, kemudian baru kita cari isinya. Contohnya, misalnya, kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. 2 baris ini saling menyambung dan saling berhubungan. Jadi untuk menentukan isi juga harus saling berkaitan antara baris ketiga dan keempat. Nah, kemudian kita lanjut. Kita tentukan sampiran dengan cara melihat bunyi suku kata yang terakhir pada baris ketiga dan 4. Baris ketiga berhubungan dengan baris pertama. Berarti kita harus melihat ya. Nanti baris pertama bunyi suku kata terakhirnya adalah ar. Ya. Sedangkan baris keempat itu berhubungan dengan baris kedua. Maka bunyi suku kata yang kedua nanti akhirannya harus as. Kita harus cari kosakata yang banyak. Nah, contoh, misalnya ar, kita misalnya ada bakar, kelar. Misalnya Buetra akan gunakan kata pasar, ar juga. Kemudian as, ada. Tadi kan di sini ada kelas. Misalnya kita gunakan saja gelas. Baru kita sambungkan, harus menyambung sebuah kalimat. Dari baris pertama dan baris kedua harus saling berkaitan kalimatnya. Contoh, jalan-jalan, maaf ya, jalan-jalan pergi ke pasar juga bisa. Hari Minggu pergi ke pasar juga bisa. Silahkan kalian bisa berkreasi. Misalnya ini, hari Minggu pergi ke pasar. Kemudian minum es cendol habis 1 gelas. Nah, jadi ada 2 kaitan. Di pasar minum es cendol. Nah, baru masuk isinya. Kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Perhatikan di sini. Setelah kamu sampai pada tahap ini, cek sudah sesuai dengan aturan pantun atau belum.
ada 4 ya aturan pantun. Yang paling terpenting biasanya kalau sudah sampai di sini adalah jumlah suku kata pada setiap barisnya. Harus 8 sampai 12 suku kata. Cek satu persatu. Contoh, hari Minggu pergi ke pasar. Itu ada berapa? 9. Misalnya, minum es cendol habis 1 gelas. Ada 11. Berarti pas. Kamu harus rajin belajar. Ada 9 juga. Agar bisa naik kelas ada 8. Nah, seperti itu. Harus kamu cek benar-benar. Kalau sudah sesuai, maka pantunmu itu sudah benar. Lanjut ya, contoh kedua. Nah, kita misalnya akan buat topiknya misalnya mencegah COVID-19. Kemudian, jenis pantunnya masih sama, yaitu tentang pantun nasihat. Kita kosongi dulu sebagai sampiran. Kemudian, ada banyak cara untuk mencegah COVID. Salah satunya adalah kamu harus menjaga kesehatan dengan baik. Ingat, isi itu menyampaikan sebuah pesan atau nasihat kepada para pembaca maupun para pendengar yang akan mendengarkan pantunmu. Maka kamu harus berhati-hati dan harus saling berkaitan. Seperti ini. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Ini sebagai isi pesan dari sebuah pantun. Jadi yang membaca tuh tahu, oh kalian harus menjaga kesehatan dengan baik. Seperti itu. Baru kita lihat bunyi suku kata terakhir ya. Yang ketiga ada an. Berarti harus menyambung dengan yang pertama. Baris pertama ya. Kemudian yang keempat ada na, a ya. Silahkan kalian cari bunyi huruf yang sama. Itu menyambung ke baris kedua. Baru kita cari kosakata yang banyak. Kemudian silahkan hubungkan. Cari dulu satu kata terakhir yang sebagai kata bantu. Misalnya an, kita cari hutan. Ya, masih ada juga kata-kata yang lain, silahkan boleh dipakai. Kemudian corona, ya, a banyak sekali, tapi Bu Etra mau pakai yang na sekalian yang nadanya sama. Contohnya celana. Nah, antara baris pertama dan kedua juga harus saling menyambung anak-anak. Misalnya seperti ini. Jalan-jalan pergi ke hutan. Jangan lupa pakai celana. Jadi sampiran itu hanya sekilas untuk pengantar saja. Nah, kita masuk intinya. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Nah, aturan pantun sekarang kita cek. Ya, 4 baris sudah, kemudian sampiran dan isinya sudah, sajaknya kita tadi sudah perhatikan dengan baik-baik. Nah, terakhir yang paling penting adalah jumlah suku kata dalam setiap baris. Kalian harus cek satu persatu. Misalnya sambil dihitung ya. Jalan-jalan pergi ke hutan. Ada 9. Jangan lupa pakai celana. Ada 9 juga suku katanya. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan. Ada 12 pas, tidak lebih. Agar terhindar dari virus corona. Juga 12. Berarti semua baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Berarti artinya sudah pas dan sudah benar pantun tersebut. Nah, demikian anak-anak cara cepat untuk kalian bisa membuat pantun. Semoga melalui video pembelajaran hari ini bisa sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan menyerah, kalian harus tetap selalu berusaha. Salam sehat dan dadah.
Wah, yuk kita review kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Pertama, kita menjelaskan arti pantun. Kedua, kita mengetahui peranan penting pantun dalam masyarakat Melayu. Dan yang ketiga, kita mengetahui cara membuat pantun dengan benar. Terima kasih sudah belajar bersama Miss Agung hari ini. Semoga kamu dapat belajar dengan baik ya di rumah dan tetap jaga kesehatan.